Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pengolah kata. Fokus kita adalah memahami cara membuat dokumen resmi berupa surat lamaran pekerjaan. Kalian akan belajar bagaimana menyusun surat yang rapi, terstruktur, dan profesional. Setelah kalian menonton video materi ini, diharapkan kalian mampu mengatur margin dokumen pada Microsoft Word. Menerapkan pengaturan alignment seperti rata kiri, rata kanan, tengah, dan juga justify. Memahami penggunaan tab untuk posisi tanda tangan, membuat serta memasukkan tanda tangan digital, dan menyusun surat lamaran pekerjaan sesuai dengan kaidah penulisan resmi. Keterampilan ini sangat penting untuk kalian kuasai sebagai bekal di dunia kerja. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu apa itu surat lamaran pekerjaan. Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah dokumen resmi yang digunakan seseorang untuk mengajukan permohonan bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Dokumen ini menjadi awal bagi perusahaan untuk mengenal pelamar. Lewat surat lamaran pekerjaan, perusahaan bisa menilai keseriusan, komunikasi, dan keterampilan administrasi seorang pelamar. Jadi, penyusunannya harus benar-benar diperhatikan. Surat lamaran resmi juga memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, menunjukkan minat pelamar terhadap suatu posisi. Yang kedua, menjelaskan identitas diri dan kompetensi secara ringkas. Yang ketiga, memberikan kesan profesional kepada pihak perusahaan. Meskipun sederhana, surat lamaran berperan besar dalam menentukan apakah pelamar lanjut ke tahap berikutnya atau tidak. Kemudian, masih banyak kesalahan umum yang ditemukan dalam penulisan surat lamaran. Contohnya seperti struktur yang tidak lengkap, penggunaan bahasa yang tidak baku, format penulisan yang tidak rapi, dan isi surat yang tidak relevan. Kesalahan-kesalahan ini sering membuat surat lamaran terlihat kurang profesional, sehingga mengurangi peluang diterimanya pelamar di tempat perusahaan yang dilamarnya. Untuk menghindari kesalahan tersebut, kita harus memahami struktur surat lamaran pekerjaan. Tetapi, surat lamaran pekerjaan di tiap perusahaannya pasti berbeda ketentuannya. Mungkin dari kalian bisa mengikuti ketentuan atau struktur umum dari surat lamaran pekerjaan di sini. Yang pertama, ada tempat dan tanggal. Yang kedua, ada perihal dan lampiran. Yang ketiga, ada salam pembuka. Yang keempat, ada data diri singkat. Yang kelima, paragraf isi yang menjelaskan maksud kalian melamar. Yang keenam, ada daftar lampiran dokumen. Yang ketujuh, ada penutup. Dan yang kedelapan, ada tanda tangan serta nama terang. Dengan mengikuti struktur umum ini, surat lamaran kalian akan terlihat jauh lebih rapi dan sistematis. Sekarang kita masuk ke bagian praktik. Di sini saya sudah menyiapkan dokumen kosong. Pertama-tama kita atur dulu margin pada menu layout di sebelah sini. Kita klik menu layout, kemudian kita pilih margin, kemudian kita pilih yang custom margin. Kita gunakan ukuran 222, semuanya 2, atas 2, bawah 2, kanan 2, kiri 2. Kemudian untuk kertasnya kita pilih yang menggunakan A4. Di sini sudah terlihat kalau kertasnya sudah A4, jadi kita langsung klik OK saja. Setelah itu kita kembali lagi ke menu home. Kemudian kita atur untuk fontnya. Kita pilih yang Times New Roman, dan untuk ukurannya kita pilih yang 12. Untuk penulisan tempat dan tanggal, kita bisa posisikan dengan alignment rata kanan. Kita blok terlebih dahulu teksnya, kemudian pada menu home di bagian paragraf, di situ terdapat
align right atau rata kanan. Kemudian kita klik, kemudian tulisannya berpindah ke sebelah kanan. Kemudian kita bisa lihat titik 2 di bagian perihal tidak sejajar lurus dengan titik 2 di bagian lampiran. Caranya gimana untuk menggeser titik 2 agar terlihat sejajar? Kita bisa pencet tab di keyboard kita. Tab sekali, kemudian jika ingin menambah lagi bisa tab 2 kali. Kemudian di bagian lampiran juga kita tab agar sejajar. Nah, seperti ini jadi terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita ketik bagian-bagian surat sesuai struktur yang sudah kita pelajari tadi. Untuk paragraf isi, kita gunakan alignment justify atau rata kanan kiri supaya jarak antar baris terlihat lebih rapi. Di bagian sini kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang justify. Lalu untuk posisi tanda tangan, kita bisa gunakan fitur tab lagi agar tanda tangan berada di sisi kanan dengan posisi yang sejajar. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pencet tab di keyboard sampai berada di sisi sebelah kanan seperti ini. Berikutnya, kita buat tanda tangan digital menggunakan aplikasi Paint. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian jika sudah, kita simpan, kita klik bagian file, kemudian save as, kita pilih mau format filenya apa, kita pilih yang PNG saja, kita simpan. Kalau sudah, kita close, kemudian kita pilih insert, pilih yang picture this device, kemudian kita cari, kemudian jika terjadi seperti ini, kita klik kotak di kiri ini, kita pilih yang in front of text, kemudian kita bisa geser-geser. Oh ya, jangan lupa di remove background supaya lebih rapi. Kita kecilkan. Seperti ini. Jika sudah, kita posisikan agar rapi. Nah, dengan seperti ini surat lamaran pekerjaan kalian sudah jadi. Kalian bisa mengirimkan ke perusahaan atau instansi yang ingin kalian lamar. Selanjutnya, tugas kalian adalah mencoba membuat surat lamaran pekerjaan kalian. Silakan kalian membuat surat lamaran pekerjaan menggunakan Microsoft Word dengan ketentuan berikut. Fontnya menggunakan Times New Roman ukuran 12, margin atas 2, margin bawah 2, margin kanan 2, margin kiri 2. Kertasnya menggunakan A4, spasinya menggunakan 1,15 dengan alignment justify. Ingat, justify tadi adalah rata kanan kiri. Strukturnya lengkap dan menggunakan bahasa baku. Jangan lupa tanda tangan digital dan identitas diri. Kemudian jika kalian sudah membuat surat lamaran pekerjaan, kalian bisa menguploadnya atau mengunggahnya di Google Classroom dengan format PDF agar rapi. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa pembuatan surat lamaran tidak hanya bergantung pada isi, tetapi juga pada penyusunannya, pengaturan margin alignment yang tepat, serta penyisipan tanda tangan digital
adalah bagian penting yang menentukan kualitas dan profesionalitas dokumen. Semoga materi ini membantu kalian dalam memahami Semoga materi ini membantu kalian memahami dasar-dasar penyusunan dokumen resmi. Terima kasih sudah menyimak dan selamat mengerjakan tugas.